Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, dan tak lupa bersolawat kita kepada baginda Rasulullah SAW atas perjuangan beliau sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam sampai di titik ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah tentang adat berpakaian, berhias dalam perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Maka di sini kita akan belajar tentang adab-adab dari akhlaknya Rasulullah SAW ketika berpakaian seperti apa, berhias seperti apa, dalam perjalanan seperti apa, bertamu, dan bagaimana Rasulullah menerima tamu. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu, apakah dari anak-anakku semuanya pada hadir? Oke, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan dalam setiap urusan kita. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, sekarang kita akan memasuki ke materi pertama, yaitu adalah tentang berpakaian. Jadi berpakaian itu secara definisi adalah segala sesuatu yang kita pakai yang menutupi aurat kita atau yang menutupi tubuh kita, itu disebut dengan berpakaian. Nah, dalam Islam, ya, pakaian itu adalah sebagai pelindung. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu untuk mengulurkan jilbabnya agar apa? Agar mereka lebih dikenali. Itu. Nah, adapun adab-adab berpakaian yang harus kita perhatikan yaitu adalah tidak menampakkan aurat, ya. Artinya tidak menampakkan aurat itu bagi muslimah itu berhijab dengan baik dan benar, menutup dada dan sebagainya. Terus juga tangannya jangan sampai kelihatan kecuali telapak tangan. Adapun untuk cowok jangan terlalu menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Kenapa? Karena itu juga menampakkan aurat kita. Yang selanjutnya, tidak menyerupai lawan jenis. Ketika kita menggunakan pakaian, ya diharapkan untuk tidak menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak berpakaian menggunakan rok seperti itu, tidak menggunakan jilbab. Begitupun dengan perempuan, tidak menggunakan pakaian-pakaian laki-laki seperti jeans atau pakaian-pakaian lengan pendek seperti itu, atau apalagi tidak menggunakan hijab seperti itu. Ya, yang selanjutnya tidak berlebihan. Dalam berpakaian juga, ada berpakaian juga itu kita dilarang untuk berlebihan. Kenapa? Karena itu membuat orang lain itu berfokus kepada kita dan itu tidak baik bagi Islam. Ya, ada dalam berpakaian antara salah satunya adalah tidak berlebihan. Jangan sampai kita itu terlalu mencolok, ya. Jangan sampai semua perhiasan kita pakai, itu tidak baik. Selanjutnya adalah adab dalam berhias. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Quran surah hadis riwayat Muslim. Nah, adapun juga di Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Artinya apa? Artinya Allah itu menyukai keindahan, mencintai keindahan karena Allah itu indah, ya. Maka dalam adab berhias juga itu yang pertama, kita tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh terlalu mencolok, tidak boleh terlalu alisnya terlalu tinggi dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Juga tidak menyerupai lawan jenis. Wanita yang berhias atau berdandan seperti itu, jangan sampai berdandannya itu menyerupai lawan jenis. Jangan sampai berdandannya itu di otak-atik seperti seolah-olah dibuat ganteng seperti itu. Apalagi sampai rambutnya itu dicat warna-warni seperti itu menyerupai lawan jenis. Itu tidak boleh. Selanjutnya adalah niatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang perempuan berhias niatkan karena untuk menyenangkan suaminya, maka itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang laki-laki berhias untuk menyenangkan istri-istrinya atau saudara-saudara muslimahnya.
ya. Agar apa? Agar orang lain memandang kita itu lebih elok, lebih enak, ya. Karena Nabi SAW juga itu berhias. Nabi menggunakan celak untuk mempertajam identitasnya seperti itu. Maka dalam adab berhias juga harus memperhatikan, ya, tadi tidak berlebihan, tidak menyerupai, dan berniat karena Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Selanjutnya adab dalam perjalanan. Dalam perjalanan juga kita disunahkan untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu salah satu doa dalam berperjalanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adab dalam berperjalanan adalah niatkan karena Allah untuk bertafakur atau memikirkan kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada kita, ya. Dan dalam perjalanan juga merupakan sunnah Nabi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Mulk, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya. Hanya kepadamulah Allah, hanya kepadanya kamu kembali dibangkitkan, seperti itu. Artinya Allah itu menyuruh kita untuk rihlah atau menyusuri jalan-jalan atau menjelajahi segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah suruh kita. Tetapi ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan, di antara lainnya adalah berdoa, bertafakur, dan niat karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Selanjutnya kita akan bahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Oke, dalam Islam adab bertamu dan menerima tamu itu sangat-sangat diperhatikan, ya. Kenapa? Karena dalam bertamu dan menerima tamu itu benar-benar banyak hal yang membuat kita itu mungkin merasa seenaknya gitu dalam bertamu. Ada juga dalam menerima tamu seadanya dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan, ya, sebagaimana kata di Quran surah An-Nur ayat ke-27, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan kita ketika kita bertamu hendaknya untuk mendapatkan izin dari pemilik rumah, seperti itu. Yang juga selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa memberi salam, ya. Jangan lupa memberi salam. Jadi ketika kita bertamu ke rumah orang, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan salam, memberi salam, assalamualaikum ya fulan, dan lain sebagainya. Nah, ada pun adab-adab yang harus kita perhatikan, yaitu adalah yang pertama tadi mendapatkan izin terlebih dahulu, ya. Karena kalau seandainya tidak diizinkan, maka kita tidak boleh masuk ke dalam rumah seseorang, ya, baik itu sahabat kita, ya, karena kebanyakan dari kita itu karena sudah merasa dekat gitu, maka kita tidak memperhatikan adab-adab bertamu, ya, itu tidak diperkenankan juga. Mendapatkan izin yang pertama. Yang kedua, ketika kita memasuki tadi mengucapkan salam. Selanjutnya, ketika kita bertamu harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kita bertamu kepada orang lain itu jam 9 malam, ya, sehingga mengganggu tidurnya. Atau jangan kita bertamu terlalu pagi sehingga mengganggu aktivitas paginya. Yang selanjutnya adalah menjaga perasaan dalam berkomunikasi. Ketika kita bertamu, maka otomatis kita akan berkomunikasi dengan pemilik rumah atau tuan rumah. Maka dalam berkomunikasi juga harus memperhatikan, jangan sampai kita menyakiti perasaannya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik sehingga menyakiti perasaan tuan rumah, seperti itu. Itu merupakan salah satu beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam bertamu. Selanjutnya dalam menerima tamu, ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Nah, ini kebalikan dari bertamu tadi, yaitu menerima tamu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu.
Adapun adab-adab dalam menjamu tamu atau memuliakan tamu yaitu adalah menjamu dengan jamuan yang terbaik, ya. Maka ketika ada orang yang bertamu kepada kita, berilah jamuan-jamuan yang terbaik yang kita miliki. Seperti itu. Kalau seandainya kita memiliki roti yang enak, maka jamukanlah. Kalau seandainya kita memiliki daging, maka daging kita jamukan seperti itu. Jangan ketika ada tamu kita malah tidak menjamu seperti itu. Maka itu bukan daripada adab yang Nabi contohkan seperti itu. Yang selanjutnya, menjaga juga perasaan tamu. Ya, ketika kita berinteraksi dengan tamu, jangan sampai kita membuat hatinya terluka dengan perkataan-perkataan yang kurang baik, atau kita memberikan kode-kode untuk mengusir tamu. Itu tidak bagus, ya. Maka kita harus menjaga tamu kita, harus menjaga perasaan tamu kita. Yang selanjutnya, berbincang dengan sopan. Nah, berbincang dengan sopan ini adalah bagian daripada menjaga perasaan agar tamu kita merasa nyaman, ya, agar tamu kita merasa seolah-olah ia itu adalah orang yang paling kita rindukan, seolah-olah ia itu adalah menjadi orang yang paling kita nantikan. Seperti itu, ya. Maka adab-adab dalam bertamu, menerima tamu ini harus kita perhatikan, ya. Oleh karena itu, adab-adab yang sudah saya jelaskan tadi sekiranya bisa teman-teman atau bisa anak-anak sekalian praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun saya, insya Allah saya juga sebagai pengajar akan berusaha untuk mempraktekkan apa yang saya jelaskan tadi. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita barusan telah membahas daripada adab-adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan agar bisa senantiasa menuntut ilmu, dan Allah menjadi cinta kepada kita karena Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.